Kemarin kita udah membahas tentang teori chaotic ya. Teori chaotic itu dia dihasilkan dari sebuah perbedaan dari inisial data ya, kemudian juga ketidakpastian model, sehingga dari masing-masing penyimpangan itu akan menimbulkan penyimpangan yang lebih besar ya, karena dia akan di model itu akan melalui beberapa persamaan dan persamaan itu akan diiterasi beberapa kali gitu. Jadi hasilnya ada yang errornya besar, ada yang errornya kecil ya. Itu yang namanya ketidakpastian ya dari sebuah pemodelan ya, dan itu biasa ya. Kenapa biasa? Karena memang persamaan-persamaan yang digunakan itu ya, belum saya record ya. Karena persamaan-persamaan yang digunakan itulah ya, yang merupakan persamaan non-linear ya, sehingga menimbulkan ketidakpastian ya. Jadi dia errornya suka membesar, kemudian kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Oke, kita juga kemarin sudah sampai pada apa namanya model ya, konsep-konsep pemodelan ya. Ya model itu sifatnya umumnya 3 ya, dia lebih kecil ya dari kenyataan. Lebih kecil dari kenyataan, kemudian juga lebih sederhana ya. Kemudian model itu juga tertutup. Dia harus lebih kecil ya. Nggak mungkin sama ya. Kalau kita punya miniatur action figure ya, itu pasti lebih kecil ya daripada tokoh superhero yang sebenarnya ya. Nah, kan ada miniatur, namanya miniatur. Model itu miniatur juga ya. Dan dia lebih sederhana ya. Tidak dapat menggambarkan kenyataan yang sangat kompleks. Jadi kenyataan itu kompleks banget. Persamaannya itu banyak sekali yang belum terungkap ya. Nah, ini disederhanakan dengan berbagai macam asumsi-asumsi ya. Atau dengan skema-skema ya. Itu dengan parametrisasi yang lebih lanjut kita akan bahas. Kemudian model itu bersifat tertutup, artinya apa yang sudah ditentukan dalam model ya, itulah yang mempengaruhi gitu. Di luar yang tidak ditentukan tidak akan mempengaruhi model. Ya. Tapi kalau kenyataan di luar apa yang kita tahu bisa mempengaruhi gitu. Karena biasa saja ada sebuah area yang belum kita temukan yang dapat mempengaruhi suatu kenyataan tersebut ya. Atau misalnya ada variabel yang belum ditemukan ya, atau ada persamaan yang belum ditemukan gitu. Jadi konsep-konsep pemodelan itu ya, jadi model itu hanya mewakili sebagian kecil dari sebuah realitas ya. Kemudian pemilihan-pemilihan subjektif dari peneliti ada. Ya. Dari penemu model itu menemukan mana yang lebih mudah gitu. Dan proses tertentu yang dia tidak sukai dia kadang-kadang dia abaikan. Ya. Kemudian hanya sebagian dari skala spasial dan temporal yang berkontribusi dipilih. Contohnya kita mau memodelkan hujan di Jakarta ya. Ya kita hanya ambil katakanlah paling maksimal Pulau Jawa Indonesia ya. Kita nggak akan mengambil seluruh global ya untuk memprediksi Jakarta gitu. Terlalu besar ya. Nanti computational cost-nya tinggi dan lama di running ya. Kemudian rentang parameternya terbatas. Ya. Yang disebut dengan variable range ya. Kemudian jenis rentang variabel yang dimodelkan itu juga terbatas. Ya. Nama variabelnya terbatas. Kalau kita pakai semua variabel, ya tadi computational cost-nya tinggi gitu. Jadi tidak efisien. Model dapat ditunjukkan konsisten atau tidak konsisten dengan pengamatan cross check ya, validasi ya. Di lokasi yang ada pengamatannya ya. Jadi selalu kalau kita melakukan simulasi itu agar lebih baik ya untuk mendapatkan kesimpulan modelnya bisa apa tidak ya harus dilakukan validasi. Validasi ini juga kadang-kadang agak sulit karena datanya nggak ada atau pengamatannya tidak ada di situ. Oke, kemudian dari konsep model Hess ya, realitas dan model itu memiliki atribut umum. Beberapa di antaranya konsisten dan yang lain saling bertentangan. Jadi untuk atribut umum lainnya itu tidak diketahui apakah realitas itu dan model itu konsisten. Jadi yang hanya kita nilai saja, misalnya dari sebuah model itu outputnya ada 60 variabel ya. Ya kita lihat itu hujannya itu ternyata konsisten. Belum tentu suhunya konsisten.
atau suhunya konsisten, hujannya belum tentu konsisten. Gitu. Apalagi hal-hal yang belum ditemukan variabelnya di realitas itu, yang nggak bisa diukur di model itu. Ketika kita menemukan beberapa yang konsisten itu adalah analog positif ya. Kemudian atribut yang bertolak belakang adalah analog negatif. Yang bertolak belakang pun, yang selalu bertolak belakang ya, atau korelasinya -1 misalnya, mendekati -1 itu juga diperlukan ya, karena merupakan analog negatif ya. Contohnya misalnya kalau selisih tekanan di sana negatif, di antara dua titik negatif, menimbulkan hujan yang bertambah dari rata-rata pada periode tertentu di suatu titik. Itu negatif, dan itu diperlukan. Kemudian atribut tidak diketahui adalah analog netral. Ya, yang kita belum tahu ya dia netral. Ini yang agak sulit ya, untuk dinilai. Kemudian kita melakukan validasi itu berarti menentukan analog positif atau dia analog negatif ya. Jadi harapan kita dalam menentukan itu gitu. Menemukan yang positif, menemukan yang negatif ya. Jadi yang negatif itu jangan dibuang. Justru negatif itu diperlukan juga ya. Kalau negatifnya kuat berarti memang itu adalah indikasi kalau modelnya bilang A, maka kenyataannya B gitu ya. Ya itu nanti diperlukan suatu teknik lain ya untuk mengoptimalkan hasil dari model itu, atau yang kita biasa bilang itu namanya adalah MOS ya, model output statistik. Jadi output model yang dinamis, dari pemodelan dinamis kita lakukan statistik untuk memperoleh hasil yang optimum ya. Kemudian menerapkan model berasumsi bahwa analog netral tertentu adalah yang positif. Ya kadang-kadang ada yang tidak terlalu besar ya analognya ya. Maksudnya konsistensinya nggak positif dan nggak negatif. Misalnya ya korelasinya hampir menuju ke 0,5 gitu atau hampir menuju ke 0,3 ya. Ya kadang-kadang diasumsikan ya itu ya kadang-kadang yang positif. Kemudian bagian konstruktif dari suatu model adalah dalam analog netralnya ya. Jadi di analog netral ini suatu model itu mengalami yang namanya perbaikan model ya. Jadi kita memvalidasi itu tujuannya adalah untuk memperbaiki model ya. Zona yang diperbaiki itu adalah zona netralnya ya. Kalau yang positif negatif itu udah baik berarti. Ya, udah bisa digunakan lah outputnya. Tapi kalau misalnya masih netral itu ya itu bagian konstruktif yang kita perlu optimumkan dari model itu ya. Model itu perlu dikerjakan lebih baik lagi. Jadi kita lebih percaya pada analog netral yang menjadi positif jika mereka mirip dengan analog positif. Oke. Contoh analog positif. Simulasi suhu di situs pengamatan nih biasanya itu bagus sih. Suhunya naik ya, di pengamatan juga naik. Analog netral, simulasi suhu di lokasi yang tidak tercakup oleh pengamatan. Nah, ini yang kosong, dia nggak ada blank area itu ya. Yang kita nggak bisa tentukan ya. Bisa aja dia positif ya, bisa aja enggak. Gitu ya. Jadi disitulah yang kita kita studikan ya. Jadi tidak hanya mengkaji yang ada pengamatannya saja ya. Nah, dengan asumsi kalau dia itu dihasilkan dari model yang sama ya kurang lebih dia sama bagusnya gitu. Asumsinya gitu, asumsi. Misalnya pemodelan hujan di Pulau Jawa. Misalnya tidak ada pengamatan hujan di daerah, misalnya daerah apa ya? Daerah Bogor bagian barat misalnya. Tapi di tempat-tempat yang lain ya, di Jabodetabek yang lainnya yang ada titiknya korelasinya bagus ya. Ya maka asumsi kita di situ juga bagus. Asumsinya. Dan tidak mungkin kita mengadakan pengamatan ya. Di situ misalnya ya. Kan datanya perlu panjang ya, harus ke belakang seriesnya.
Jadi model tidak dapat diverifikasi ya, atau divalidasi ya karena kenyataan bersifat terbuka. Sebenarnya begitu ya. Sebenarnya modelnya nggak dapat diverifikasi. Sebenarnya ya. Jadi tidak dapat ditunjukkan bahwa model berperilaku sebagai kenyataan dalam semua keadaan. Jadi nggak bisa ditunjukkan bahwa model itu mencerminkan kenyataan, nggak bisa. Dalam semua keadaan nggak bisa. Jadi hanya pada keadaan tertentu saja. Jadi kajian model itu makanya sangat lokal ya. Kadang-kadang bersifat sangat lokal. Atau asesmennya atau penilaiannya sangat lokal di daerah itu saat itu gitu. Misalnya hanya berlaku di Jakarta musim kemarau ya. Atau pada tahun-tahun dengan Nino kuat, nah misalnya gitu ya. Sedangkan pada tahun yang lain berbeda. Bisa jadi berbeda. Makanya kadang diperlukan lebih dari satu model untuk mengambil keputusan. Itu yang namanya ensemble. Ensemble itu kalau sebenarnya adalah kayak ini ya, orkestra gitu ya. Jadi tanda-tandanya yang ditunjukkan ya atau kesepakatan yang ditunjukkan berbagai model tadi gitu. Kira-kira ke arah mana keputusannya. Jadi kayak musyawarah juga ya. Ensemble itu kayak musyawarah juga. Jadi model itu juga bermusyawarah itu sebenarnya. Mengambil mufakatnya yang mana. Oke, keadaan yang kebetulan benar dimodelkan dan diamati dapat terjadi karena skill model atau karena pengaruh eksternal yang tidak diketahui. Tidak tercatat oleh model atau karena cancelling error ya. Jawaban yang benar untuk alasan yang salah. Ini sering terjadi ya cancelling error gitu ya. Jadi jawabannya benar untuk alasan yang salah atau kebetulan benar. Namanya kebetulan benar. Jadi pada intinya itu adalah semua model itu salah. Ya. All models are wrong, but some are useful. Jadi sebenarnya semua itu salah, tapi beberapa yang berguna. Namanya model ya. Ya tujuannya ya. Tujuannya yang pertama adalah mereduksi sebuah sistem yang kompleks. Model itu mereduksi sebuah sistem yang kompleks. Kalau terlalu kompleks tidak bisa dihitung. Bisa dihitung. Dan nggak bisa dimengerti ya. Misalnya sebuah proses hujan lah. Itu kan kompleks sekali ya. Dari awan apa? Awan konvektif. Apakah dia itu awannya awan orografik ya? Atau dia awannya awan yang front ya, dari front ya. Macam-macam ya. Apakah dia dari adveksi ya? Itu banyak ya. Itu menyederhanakan saja. Aslinya sih sebenarnya kombinasi semuanya ya, kombinasi semuanya. Tapi kan kita nggak mungkin menghitung semuanya. Terlalu lama dan terlalu mahal menghitung itu. Kemudian surrogate reality ya. Jadi kita mencoba memastikan ya atau mengenalkan sebuah realitas ya. Menebak ya. Meniru sebuah realitas ya. Walaupun tidak sampai ke sana ya. Jadi model untuk menyederhanakan sistem yang kompleks ya. Menyederhanakan ya. Jadi kita caranya adalah dengan mengidentifikasi sistem yang sangat kecil. Yang signifikan-signifikan aja, yang nggak signifikan dibuang ya. Kemudian ya sering diturunkan melalui analisis skala. Nah ini juga kalau orang meteorologi harus main analisis skala ya. Skalanya sinoptik, lokal, global ya. Kalau tidak dianalisis nanti jadi kacau. Misalnya puting beliung, untuk menganalisis puting beliung kita memerlukan ENSO misalnya. Puting beliung itu kan lokal ya. Hanya di beberapa kilometer tertentu ya. 1 atau 2 kilo gitu. Yang kita analisis apa? ENSO ya. Terlalu besar ya. Karena kita nggak ngerti analisis skala. Harusnya kalau puting beliung ya kita melihat labilitas udara sekitar ya. Gimana gitu. Atau kita bicara kekeringan. Kita bicara kekeringan, kemudian kita
Yang kita analisis adalah misalnya apa ya? Yang kita analisis adalah Equinox misalnya. Ya, Equinox itu kan ya lokal ya, di situ aja ya, di tempat itu aja ya. Tapi kekeringan ini kan banyak, ya, lama gitu. Jadi harus memilih skala yang benar gitu dalam menganalisis ya. Jangan sampai salah ya. Kemudian sering berasal dari semi empirik ya. Kadang-kadang empirik, kadang-kadang ya tidak empirik ya. Tidak empirik dari statistik ya. Kemudian merupakan pemahaman yang teoritis. Kemudian kita membangun hipotesis. Jadi karakternya adalah penyederhanaan, idealisasi, kemudian kita konsep, kemudian kita lakukan pendekatan ya. Itulah karakteristik dari model yang ditujukan untuk menyederhanakan sistem yang kompleks. Gitu ya. Kemudian apa namanya? Ini ada contoh ya. Nah, ada contoh yang kemarin itu ya. Jadi ada sebuah model dan kenyataan ya, yang kadang menghasilkan persetujuan di sini ya. Errornya kecil, kadang-kadang errornya besar, itu bertolak belakang. Nanti dia kecil lagi, nanti dia besar lagi gitu ya. Nah, ini apakah merupakan noise dari model ya? Atau merupakan chaotic ya? Ya kadang-kadang harus kita bedakan tuh, apakah itu noise atau chaotic. Kemudian ya misalnya ini lagi ya. Jadi kadang-kadang apa ya? Chaotic itu ya kita sebutnya juga sebagai random ya. Kadang muncul, kadang nggak muncul gitu ya. Dalam sebuah konsep pemodelan ya. Yang berasal dari mana? Yang berasal dari proses-proses yang terjadi ya. Dengan error dalam initial condition ya, atau error dalam pemodelan ya. Simpangan yang kecil menghasilkan simpangan yang besar kelamaan gitu. Terlama-lama dia simpangannya mengecil lagi, ntar dia membesar lagi. Contohnya gimana sih? Ya ini namanya konseptual model ya. Konseptual model ya. Konsep. Dia menggabungkan berbagai macam konsep untuk mempelajari hal yang kompleks ya, yang diwakili oleh beberapa parameter-parameter. Misalnya ya, ini adalah yang memodelkan radiasi, ya radiasi balance yang kemarin kita pelajari di radiasi optik atmosfer ya. Ya ini sangat banyak sekali ya parameterisasinya ya. Misalnya ini ada insolasi ya, incoming solar radiation ya, masuk. Kemudian ada aerosol ya, bagaimana dia scattering, dihamburkan ya, difusi ya. Kemudian refleksi, ada awan refleksi ya, diteruskan lagi ya. Gimana dia masih ditransmisikan ya. Kemudian di sini dia sudah mengenai benda hitam ya, black body ya, sehingga di situ ada proses pengubahan dari short wave menjadi long wave ya. Long wave-nya lepas ya, sebagai panas, kemudian melewati lagi aerosol ya. Long wave-nya ada yang dipantulkan, beberapa ada yang ditembuskan ya. Yang ditembuskan di atas ini ada beberapa lagi yang dipantulkan, ada beberapa lagi yang lolos. Kemudian di line end surface ini punya perbedaan heat capacity atau kapasitas kalor ya. Ada di darat itu lebih cepat berubah daripada di perairan ya. Sehingga menimbulkan interaksi di antara keduanya ya. Ada interaksi lagi. Kemudian di laut ya, di laut itu ada evaporasi ya, ada sensible heat juga. Yang menimbulkan apa namanya pertukaran energi juga di situ ya. Jadi banyak ya. Untuk menghitung ini ya, ini hanya yang dimodelkan ya. Masih ada yang tidak dimodelkan, masih ada yang tidak ketemu atau yang sangat kecil apa misalnya ya. Yang belum kita ketahui ya. Banyak macamnya.
Bisa aja ternyata yang datang itu dipengaruhi oleh tadi yang kemarin kita bahas ya. Ternyata tidak konstan yang datang itu. Tergantung pada posisi bumi ya, atau misalnya obliquity ya, kemudian eccentricity ya. Kemudian apalagi ya kemarin itu ya. Apa ya? Obliquity, kemudian eccentricity, atau lagi apa ya? Apa ya? Agak lupa saya itu ya. Presisi ya. Orbit buminya bagaimana gitu. Banyak banget ya. Jadi ini untuk mengurangi itu ya, disederhanakan ya. Jadi kayak gini ya. Energi balance ya. Yang beberapa kemarin partnya sudah kita bahas di radiasi optik atmosfer ya. Dari yang seribet ini disederhanakan menjadi ini ya. Ini di konsep modelnya namanya berarti konseptual model ya. Model yang terkonsep dengan baik. Oke, kemudian ada juga yang bersifat apa namanya? Kuasi realistik ya. Kuasi realistik atau realitas semu ya. Hampir-hampir mendekati realitas. Dia dinamik ya, berbasis pada proses. Kemudian ada uji-uji hipotesis. Kemudian ada analisis sensitivitas. Kemudian ada interpretasi, ekstrapolasi yang konsisten secara dinamis dalam ruang dan waktu ya. Melalui asimilasi data. Kemudian perkembangan-perkembangan yang lainnya ya. Misalnya prediksi cuaca dan iklim. Ada juga skenario, pilihan-pilihan opsi skenario. Jadi karakteristiknya adalah yang kuasi realistik ini adalah kompleksitasnya tinggi sekali, sangat teknikal, sangat matematik, ya. Sangat kuasi realistis. Kalau ini simpel ya. Ini bahkan di beberapa apa namanya pelajaran itu bisa dimodelkan dalam Excel ya. Dalam Excel bisa ya. Kita buat masukkan dalam Excel bisa. Persamaannya mengerjakan ya. Sementara kuasi realistik itu sulit, kompleks sekali ya. Kompleks. Ini contohnya adalah GCM ya. General Circulation Model ya. Atau sirkulasi umum ya. Model sirkulasi umum. Umum tapi sulit. Ini di dalamnya ini banyak banget persamaannya ya. Ya, wah, sistemnya sangat-sangat kompleks banget ya. Dari dia ada land surface process ya. Kemudian dari geografinya ya. Kemudian soil moisture, kemudian dari tata guna lahan di situ ya. Cover ya. Land cover. Kemudian ocean ini juga macam-macam ya. Jadi di dalamnya juga ada topografinya ya, batimetrinya ya. Kemudian di sini juga ada ocean model layer ya. Kemudian awan ya. Kemudian ada bagian tadi itu yang energi tadi ya. Radiasi ya. Ini sangat-sangat kompleks. Dan sudah dibangun model ini ya, global ya. GCM dan itu dia multi layer ya. Sampai ketinggian berapa banyak banget ya. Beberapa milibar ya ketinggiannya, banyak. Lapisannya banyak. Saya lupa nih vertical head-nya ada 60 lapis apa berapa ya, lupa saya. Lupa. Ya, vertical column-nya banyak ya. Kalau yang kita biasa download mungkin di Surface aja itu. Ya aslinya banyak banget. Jadi dia detail representation of atmosphere and ocean dynamics sih. Jadi sangat detail sekali ya. Ini T30, T42 makin tinggi berarti resolusinya makin bagus ya. Nah, makin tinggi makin bagus. Sekarang T42 kalau nggak salah ya. Itu pun Indonesia masih kotak-kotak ya. Nggak detail ya. Ini karena global circulation model ya. Mungkin satu grid itu kalau di sini udah berapa degree ya? Mungkin 2,5 ya. Kalau ini masih 5 mungkin ya. Agak lupa sih. Nah, ini yang dulu masih 5 kali 5 ya. Besar sekali itu ya. Banyak banget menghasilkan model-model lain nih. Ya, Earth System model ya. Dari chemistry, kemudian vegetasi, kemudian carbon cycle ya.
Ini kalau kita bedah nih, kita belah nih ya, modelnya ya. Banyak banget ya. Satu grid mempengaruhi grid yang lain. Grid ini mempengaruhi grid ini, pengaruh ke sini, pengaruh ke sini, pengaruh ke sini, semuanya terus. Detail ya, secara detail. Kemudian time step-nya 10 sampai 30 menit. Panjangnya itu codingnya ada 500.000 baris kode Fortran. Kurang lebih ya, ada 500.000 baris. Kode Fortran-nya kalau ditumpuk tuh ada 500.000 baris. Sangat-sangat detail sekali. Sangat sulit ya. Kemudian ya ini berhubungan dengan time stepping ya. Jadi apa namanya yang kita diskusikan sampai GCM dulu ya. Karena ini ada persamaan ya. Nah, kita perlu menguasai bahwa sebenarnya model itu ya, dari konsep-konsepnya itu ada 3 ya, lebih kecil, sederhana, tertutup ya. Kemudian dia merupakan sebagian dari kenyataan. Kadang-kadang juga ada faktor objektifnya, yaitu adalah misalnya kita mau memakai parameter yang mana yang dipakai, kemudian yang lain itu dianggap tidak ada karena terlalu kecil gitu, atau terlalu kompleks untuk dicari gitu. Konsep-konsep pemodelan jangan lupa ya, prinsip-prinsipnya ya. Prinsip, jadi kita tidak hanya makai saja ya. Kalau untuk membuat kita nggak bisa juga. Membuat model itu akan sulit sekali ya. Memerlukan matematik yang kuat ya. Permatematikaan yang kuat ya. Dan harus kerjasama ya, nggak bisa sendiri. Kerjasama dari, ini juga merupakan hasil kerjasama dari ratusan, bahkan sampai ribuan saintis ya. Dari orang pertama yang membuat Fortran code ya, membuat persamaan sederhana, menggabungkan ya, jadi persamaan itu digabungkan nanti ya, dikompil namanya, digabungkan, kemudian disatukan dalam sistem ya. Kemudian dimasukkan data, yang masukin data, yang ngerjain data ada lagi orangnya lain, speknya lain ya. Kemudian data itu dibuat struktur datanya ya. Jadi kompleks sih. Pemodelan itu kompleks. Ibarat orang mau membuat sebuah mobil ya. Mobil itu nggak dibuat 1-2 orang ya. Banyak ya. Walaupun di assembling oleh robot, model ini juga dibuat oleh komputer ya. Kalau mobil itu walaupun di assembling oleh robot, tapi kan yang desain manusia. Yang desain bagaimana pintunya ya, handle pintunya ya, kemudian kacanya, mesinnya beda lagi. Manufakturnya lain lagi. Masing-masing ada role-nya sendiri. Analog-analog itu juga harus diketahui, analog yang positif, negatif, yang netral yang kita masih abu-abu ya. Kadang bisa diakses, kadang enggak gitu. Yang kita kerjakan itu, yang kita explore itu yang netral itu ya malah ya. Ya. Kita bisa lihat bagaimana dia mensimulasikan sesuatu, sangat menarik ya. Karena kalau yang sudah ada realitasnya ya sudah ya, ya itu aja yang dipakai kan, sudah ada observasinya ya. Makanya kenapa kita membutuhkan model, karena di suatu tempat itu nggak ada observasinya, atau bahkan nggak mungkin dilakukan observasi. Maka kita perlu memodelkan. Kemudian tujuan-tujuan dari model ya, dia mereduksi dari sistem yang kompleks ya, untuk mendapatkan sebuah pemahaman dengan sistem itu, kemudian menduplikasi, mengganti ya, mereplace dari kenyataan ya, agar dia mendekati realitas. Kemudian model untuk menyederhanakan sistem yang kompleks ya, dia itu sifatnya menyederhanakan, idealisasi ya, konseptual, ingat kata-katanya adalah konseptual. Berarti model yang sudah terkonsep masing-masing digabungkan ya. Jadi dia ada konsepnya. Kenapa begini itu namanya konseptual. Konseptual learning, belajar konsep. Jadi nggak hanya praktik aja, tapi konsepnya apa gitu. Kenapa kamu pakai ini? Kenapa nggak pakai ini? Itu kan konsep pilihannya. Pilihannya itu ya. Sama misalnya rumah itu harus punya konsep ya.
Dibangun, dia bisa dibangun, kita bisa bangun rumah, tapi kita harus punya konsepnya. Konsepnya apa? Misalnya gayanya gaya Mediterania, atau rumah tradisional Jawa, atau gaya Jepang, atau misalnya gaya klasik, gaya Renaissance ya. Ada konsepnya gitu kan. Model ini juga punya konsepnya. Konsep-konsepnya. Pilihan-pilihan yang dapat dipilih itu, konseptual itu. Jadi, sudah terkonsep. Kemudian ada pendekatan sense juga ya. Tadi ya kita akan belajar yang namanya dia noise atau chaotic gitu ya. Nilai itu nanti ke depannya. Ini adalah kompleks sistem yang berusaha dikonseptual modelkan ya. Kemudian bisa disederhanakan lagi ya. Disederhanakan lagi. Tadi ini ketinggalan ya. Ya, ini salah satu contohnya ya. Contoh dari tentang energi balance ya. Energi balance. Ini kan sangat sederhana ya. 1 min albedo ya dikalikan dengan short wave solar radiation sama dengan transmissivity kalikan dengan long wave thermal radiation. Tapi sebenarnya kompleks sekali ya. Kompleks sekali. Di sana ada pengaruh yang lain ya, pengaruh angin, pengaruh jenis materialnya ya, kemudian pengaruh ya zat-zat yang berada di sekitarnya itu ya. Ini coba di apa namanya ya? Coba dimodelkan ya. Coba dimodelkan. Nah, kalau kita modelkan, kalau kita nggak pakai atmosfer, ada -4. Kemudian -4 derajat Celcius ya. Yang kemarin kita hitung di radiasi optik atmosfer, kita hitung. Kalau tanpa atmosfer, berarti suhunya rata-rata bumi adalah -4. Dengan atmosfer 15 derajat. Apakah sekarang 15? Enggak. Karena kompleks sistemnya. Ini hanya model aja. Biar cepat. Ya. Kemudian di model-model yang kuasi realistik tadi lagi diulang lagi ya. Dia itu dynamic ya. Persamaan dinamis ya. Kemudian banyak eksperimen, banyak analisis sensitivity ya. Interpretasi, ekstrapolasi, asimilasi data terus dikembangkan ya. Skenario-nya banyak ya. Kemudian mendetail sekali ya. Karakternya kompleksitinya tinggi, technical banget. Kemudian sangat matematis ya. Kemudian ya dia kuasi realistik. Contoh GCM. Walaupun namanya General Circulation Model ya, atau General Climate Model ya. Sangat banyak sekali persamaan yang di dalamnya itu ya. Dan dia punya multi layer ya, di ketinggian dan ke bawah juga ada ya. Karena dari soil moisture ke bawah ada juga. Di ocean juga bisa ya. Dia kopling modelnya dari darat dan dari laut. Darat, laut, atmosfer ya. Ya, ini sangat kompleks. Dan 500.000 Fortran code ini nggak dibangun sekali ya, melainkan dari perkembangan zaman sampai sekarang masih ditambah terus, tambah terus. Dikembangkan terus. Kira-kira itu ya. Yang ini di pertemuan mendatang ya. Jadi pesan saya kalian belajar tentang konsep-konsep pemodelan. Harus ngerti model itu apa gitu. Model itu apa? Apakah model itu data observasi? Apakah model itu adalah prediksi ya? Apakah model itu adalah simulasi ya? Harus tahu. Dan kalian harus mengenal model. Kalau mau pakai harus kenal dulu. Ini model apa? Tujuannya apa gitu. Kadang-kadang unsur yang sama dihasilkan oleh beberapa model. Misalnya ada model yang tujuannya untuk menilai di daerah lintang tinggi. Kemudian ada model yang spesial di daerah tropik. Indonesia sama-sama di cover gitu dengan model itu ya. Cuma nanti kita lihat tuh, yang mana yang tujuannya semula itu, yang mana yang untuk daerah tropis gitu. Jadi model itu banyak. Kalau kita lihat model
yang dikerjakan dari Prancis, yang dikerjakan dari Korea, yang dikerjakan dari Australia, yang sudah dibuat localize ya. Nah, itu yang mana bisa kita bandingkan? Tujuan pembuatannya apa? Karena perbedaan tujuan, maka perbedaan dari persamaan yang digunakan ada juga. Itu ya, sangat kompleks. Oke ya, jadi teorinya tidak semuanya langsung kita tuang ya. Kalian sudah harus lebih mengenal model. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan aja. Pak, izin bertanya Pak. Iya silakan. Ini siapa ya yang nanya? Firman ya? Ya Pak. Ya gimana? Kita ingin bertanya, syarat suatu pemodelan dapat diterima itu kayak gimana Pak? Maksudnya dalam proses penelitian gitu Pak. Terus juga, Wah, ini, terus juga bagaimana, yang pertanyaan kedua tuh, data seperti apa sih Pak yang bisa dimodelkan gitu Pak? Bagaimana jika datanya itu data kualitatif gitu, apakah tetap bisa dimodelkan atau enggak gitu? Oh iya ya. Oke ya, jadi yang pertama itu syarat model itu dapat digunakan ya? Ya Pak. Ya memang model itu harus sebelum kita pakai untuk tadi yang di gray area tadi atau yang disebut di sini adalah analog netral tadi, yang di situ nggak ada data pengamatan, kita kan perlu melakukan analisis di situ gitu. Untuk itu diperlukan model. Karena kalau ada pengamatan, ya cukuplah dengan pengamatan itu ya, sudah selesai. Tapi kan kita punya gray area tadi, area abu-abu tadi. Syaratnya apa bisa dikerjakan di situ? Ya sudah pasti kita harus melakukan validasi ya, validasi model. Apakah model itu kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah yang terdekat dengan situ ya, yang ada pengamatan variabel itu ya, kita bandingkan apakah sesuai atau tidak gitu. Nah, batas-batas kesesuaiannya ini masih kadang-kadang bisa dibilang ranah subjektivitas orang peneliti ya. Hasilnya itu instrumennya banyak ya. Nanti kita juga di statistika terapan ya, kita kan belajar instrumen menilai model. Instrumennya banyak, akurasinya gimana? Akurasinya gimana, kemudian dia reliabilitasnya gimana ya, atau apa ya? Seberapa jauh kita percaya sama itu gitu, kesesuaiannya gimana, kemudian skillnya gimana ya, keandalan dia gimana gitu. Ini beda semua, aspeknya beda-beda. Yang sampai sekarang itu masih apa ya, masih kadang-kadang kok misalnya dengan RMSE sekian kok masih bisa diterima ya gitu. Atau dengan RMSE sekian kok ditolak ya model ini, maksudnya model ini kok bisa dibilang buruk ya. Makanya kadang-kadang kita kalau membuat model itu kita bikin perbandingan antara model A dan model B gitu. Jadi ada pembandingnya ya. Lebih bagus yang mana itu lebih mudah menyatakan itu ya. Setelah melalui proses validasi, namanya proses validasi. Validasi berarti itu adalah dia mengakses atau menilai apakah sejauh mana model itu ya mencoba merepresentasikan kenyataan yang ada. Namanya validasi. Ketika nggak representatif gimana? Misalnya jelek hasilnya, apakah kita buang? Ya enggak ya. Walaupun hasilnya buruk, model itu bermanfaat. Ada manfaatnya ya. Pasti ada segi-segi bagusnya ya. Makanya penilaiannya aspeknya banyak. Ada akurasi, ada skill, ada reliability, ya. Ada asosiasi, banyak ya. Korelasi dengan RMSE itu menilai dua hal yang berbeda. Kadang-kadang korelasinya bagus, RMSE-nya jelek. Artinya apa? Artinya dia sudah mengikuti pola kenyataan, cuman masih ada gap. Caranya gimana biar mendekati kenyataan? Ya dilakukan, ya tadi yang saya bilang, model output statistik. Kalau kita tidak mampu menyetel modelnya, artinya modelnya kita nggak bisa masuk ke persamaannya, melakukan parameterisasi ya. Karena keterbatasan pengetahuan kita ke matematiknya ya. Ya kita oprek aja yang namanya outputnya itu ya. Kita lakukan misalnya, model ini menghasilkan output yang 3 kali lebih besar daripada data observasi gitu. Korelasinya bagus, RMS-nya jelek gitu, terlalu jauh gitu. Ya, maka kita sesuaikan. Kemudian ada lagi yang korelasinya jelek, RMS-nya bagus. Korelasinya jelek, RMSE-nya bagus.
Apakah kita mau buang? Ya enggak. Artinya dia sebenarnya sudah mendekati kenyataan. Cuman kadang-kadang kalau observasinya turun dia naik, kalau observasinya naik dia turun gitu. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang sama, kadang-kadang enggak. Itu masih bisa dipakai juga. Jadi gitu ya. Caranya adalah dengan memvalidasi model. Sejauh mana dikatakan itu bagus ya, nanti dilihat dulu. Sejauh mana Anda memvalidasi ya. Ini ada ilmunya lagi ya. Gimana cara melakukan assessment itu. Kemudian data yang dimodelkan sejauh apa saja ya, memang harusnya sih bisa dikuantifikasi ya, karena model itu dia persamaan ya. Persamaan. Jadi harus bisa dikuantifikasi ya. Adapun dampak itu merupakan apa ya? Contohnya kan kita kan sering dengar prediksi berbasis dampak ya, atau impact based forecast ya. Nah, itu adalah sebuah decision ya, keputusan ya. Model itu menghasilkan hujan 300 mm bulan ini gitu. Dampaknya apakah banjir atau tidak? Itu merupakan bagian yang lain. Bagian yang lain dari model. Bagian yang lain ya. Itu decisionnya gimana ya? Decision makernya gimana ya? Decision makingnya gimana ya? Penentuan keputusannya gimana? Nah, makanya zaman now ya, pemodelan dynamic ini ya, digabungkan dengan artificial intelligence ya. Jadi dari artificial intelligence itu ya, dia akan memutuskan, membantu forecaster memutuskan. Sebenarnya sih forecaster sendiri bisa mutusin ya. Cuman kan dia kan manual ya. Kalau dia terlalu banyak kan nggak bisa. Dia memutuskan apakah daerah itu kekeringan atau tidak gitu. Atau misalnya modelnya model harian, apakah di sini hujan atau tidak. Jadi sebuah part yang berbeda ya, bagian yang berbeda. Ya. Itu ya. Sebuah bagian yang berbeda. Model itu tetap mengerjakan yang bagian kuantitatif, yang bagian kualitatif, yang atau misalnya yang berhubungan dengan sebuah keputusan ya. Ya itu dikerjakan oleh forecaster ya, atau oleh sistem pintar ya, atau ya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu ya, pertanyaannya cukup bagus tuh ya. Bagus. Oke, berikutnya. Silakan. Ada lagi? Ada? Nggak ada? Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya belum, Pak. Ya belum, Pak. Ya. Coba. Oke ya, jadi coba saya tanya dulu deh. Nomor absen 14 nih, siapa yang 14 ya? Siapa absen 14? Di sini nggak ada absennya nih. Siap, Irfan, Pak. Nah, Irfan. Nah, coba kamu terangkan tuh apa namanya yang dimaksud dengan tujuan pemodelan itu apa aja sih tujuan pemodelan itu? Gimana, Van? Tujuan pemodelan apa aja? Izin Pak, untuk tujuan permodelan mereduksi sebuah sistem yang kompleks agar lebih dapat dipahami, Pak. Ya, terus? Kemudian pengganti dari realita, Pak, seperti miniatur. Ya,
Ya, intinya begitu ya. Jadi dia menyederhanakan sistem yang kompleks dan kemudian dia juga mencoba mengganti kenyataan ya. Mengganti realistis ya, yang realistis diganti. Oke, kemudian tanya lagi 14 tambah 9, 23. Siapa absen 23? Izin Pak, terakhir Pak. Oh ya, terakhir coba jelaskan tentang model yang bersifat kuasi realistik. Ciri-cirinya gimana ciri-cirinya? Izin Pak, izin menjelaskan Ya. model sebagai kuasi realistik atau model sebagai pengganti realitas, yaitu bersifat dinamis. Yang pertama bersifat dinamis, yaitu model berbasis proses. Yang kedua yaitu model sebagai alat eksperimen atau uji hipotesis. Dan yang ketiga model sebagai analisis sensitivitas. Dan yang keempat model sebagai interpretasi dan ekstrapolasi yang konsisten secara dinamis. Ya, jadi sifat-sifatnya yang lebih pokok lagi adalah dia kompleks ya. Kemudian dia terlalu sangat teknikal ya. Banyak persamaan matematiknya ya. Gitu ya. Dan dia mencoba mendekati kenyataan ya dengan kompleksitas di pemodelan yang berbasis proses ya, atau dinamis tadi ya. Itu ya. Ya. Oke. Ketika kalian nanti membaca buku pemodelan, nanti intinya memang ditekankan ya, walaupun karena kita tidak akan sampai kepada pengetahuan kita ya, karena kita sudah dibilang telat ya. Telat itu dalam arti kita di sini nggak bisa masuk ke dalam persamaan matematisnya gitu. Dan ini memang yang benar-benar suka matematik ya. Saya sih nggak bisa ke sana gitu. Mungkin kalian ada yang suka matematik gitu. Yang sangat jenius matematik ya, bukan suka lagi, jenius. Matematik itu bukan matematik ngitung pakai tangan, enggak ya. Dia komputer ya. Misalnya dari umur 15 tahun sudah belajar Fortran gitu. Itu ada bakat-bakat itu ya. Ciri-ciri orang-orang yang bisa bikin model ya. Kalau kita tuh bikin konsep bisa ya. Konsepnya bisa ya. Jadi secara konseptual masih bisa. Artinya masih bisa bikin konsep. Tapi kalau untuk persamaan agak sulit. Apalagi sampai masuk ke dalam bikin modelnya gitu. Makanya ketika kalian membaca buku pemodelan, yang kalian ambil adalah konsepnya. Karena kalian konseptornya ya. Nanti kalau ketemu sama orang matematik, di kemudian hari kan barangkali ada yang ngambil PhD di Oxford, kan saya nggak tahu juga nih. Barangkali ada bibit-bibit itu kan. Ketemu yang jago komputer biasanya dari Cina ya. Orang-orang Cina itu biasanya jago-jago ya komputernya ya, pemodelannya, matematiknya jago-jago. Kalian dari konsepnya, bekerja sama menghasilkan model A gitu. Jadi yang ditekankan adalah pemodelan konsepnya, konsep-konsep pemodelan. Cara-cara kerjanya, persamaan umumnya bisa kalau persamaan umumnya. Tapi untuk perhitungan persamaan diferensiasinya ya. Kemudian ya tadi ya, turunan parsialnya itu agak sulit ya. Saya juga nggak sampai sana ilmunya ya. Terlalu kompleks. Apalagi sampai komputasinya ya. Membuat modelnya, menggabungkan Fortran-nya itu agak kompleks juga gitu. Belum bisa ke sana ya. Kita baru user aja. User itu milih-milih. Misalnya begini. Kita kan bikin kue, pernah bikin kue ya? Pernah ya, cowok masa nggak pernah bikin kue ya? Pernah ya? Bikin kue nastar ya, misalnya nastar. Di nastar itu kan ada tepung ya, tepung terigu ya. Nah, kalian bisa bikin kue nastar? Bisa. Saya juga bisa bikin kue nastar. Tinggal dicampurin, kemudian di mixer, kemudian masukin selai nanas, kemudian di oven, keluar jadi kue nastar. Kita di situ posisinya. Kita bukan pembuat tepungnya. Membuat tepungnya itu susah ya. Zaman dulu ditumbuk tuh, tepung itu tuh. Terigu itu gimana bentuknya itu saya nggak tahu juga terigu tuh. Ada yang pernah lihat pohon terigu nggak? Nggak pernah ya?
Saya juga nggak pernah lihat pohon terigu kayak gimana ya. Tanaman terigu tuh gimana nggak pernah lihat ya. Selama ini udah lihat tepungnya aja gitu. Terus ada lagi misalnya dalam nastar tuh ada wisman ya. Wisman itu ya tanya tuh yang ibu-ibu tuh tahu tuh wisman tuh. Wisman itu mentega susu dari Belanda tuh. Itu buatnya gimana saya juga nggak tahu buatnya gimana tuh. Pokoknya nastar kalau pakai wisman itu enak gitu. Buatnya gimana nggak tahu juga caranya gimana. Kita kan tinggal pakai aja. Nah ini juga iya. Nanti di WRF itu hanya pakai aja, hanya milih menu, kita pilih, kemudian kita mix, jadi keluar output. Tapi bikin bahan dasarnya itu kita nggak tahu gimana caranya. Nggak akan sampai ke situ gitu. Jadi nanti kalian ketika merangkum buku itu ya, yang menjadikan tugas kalian itu jangan lupa ya, mulai dikerjakan ya, diselesaikan secepat mungkin, sebelum semuanya bertambah kompleks nanti ya. Ketika ada tugas yang mudah, kerjakan secepat mungkin ya. Biar bisa saya lihat ya, saya kasih komentar kalau ada yang salah bisa diperbaiki. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaan terakhir? Ada? Belum, Pak. Belum ya? Oke ya. Oke, kalau nggak ada ya udah kita akhiri aja kelasnya ya. Jadi sebentar, saya perlu screenshot dulu ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya. Kemudian nanti siang dimulai jam 13.30 ya. Kita akan coba ya. Udah install tim viewer belum? Terutama yang 3 orang. 3 orang siapa aja sih? Sebutin dong 3 orang itu. Izin Pak, untuk yang 3 orang yang laptopnya memadai, atas nama Zaki, Gilang, sama Timothy Pak. Zaki, Gilang, sama Timothy Pak. sama siapa ya? Enggak. Oh, Timothy ya. Ketiganya ini jaringannya bagus ya? Siap, izin Pak. Punya saya kadang labil Pak. Kalau yang jaringan juga ini kan ini kan yang laptopnya bagus ya. Nanti kan kalau yang mau nge-remote harus bagus dia jaringannya untuk remote itu. Yang jaringannya bagus aja, siapa jaringannya bagus. Ini nggak perlu spek yang tinggi kok. Yang penting orang itu bisa komputer gitu. Jago komputer, kemudian jaringannya bagus. Syukur-syukur udah paham dengan Linux. Karena harus meremote nih 3 orang ini. Atau dari 3 orang tadi yang bagus siapa tadi? Satu tadi ada tadi. Yang jawab siapa tadi? Gilang ya, oke Gilang. Berarti 2 orang lagi ya. Tadi Timothy agak kurang jaringannya, sama Zaki agak kurang. Yang familiar sama Linux. Udah gitu jaringannya bagus, siapa 2 orang lagi? Ada nggak yang ingin mengajukan? Enggak, saya Pak, insya Allah Pak. Yazid, bisa Yazid ya? Apa Pak? Kayaknya kamu putus-putus deh. Kamu sering putus-putus kayaknya Zid. Yang speednya cepet aja nih. Ini kan yang kelihatan. Ini ganti. Kenapa? Enggak, kalau yang sebelumnya itu masih pakai yang XL karena jaringannya susah. Ini ganti yang free Pak, karena di sini paling sering free Pak. Tapi kamu coba saya tes kameranya dulu. dulu. Kameranya bagus nggak kameranya? Coba. Bisa ya? Nggak ini ya? Nggak putus-putus ya? Ya. Oke. Insya Allah nggak Pak. Ya. Satu lagi siapa? Satu lagi. Siapa satu lagi?
Kurang satu orang nih. Siapa yuk? Siapa yang kira-kira jaringannya bagus? Coba. Izin Pak, Irfan. Asma. Iya. Irfan Pak. Irfan. Irfan gambarnya nggak kelihatan Irfan nih. Ya Pak, Kamu kayaknya jaringannya jelek ya? izin Pak, pakai WiFi Pak. Di kos teman Pak. Kamu nggak pakai kamera? Siap, bisa Pak. Oke, wifi ya. Oke, nanti kita coba ya. Nanti Yazid di backup sama Zaki ya. Zaki ini kayaknya lumayan lancar sih. Kalau Pak. saya lihat dari gerakan kameranya ini lancar nih Zaki ini. Kemudian nanti kalau Timothy ya agak-agak putus-putus dikit ya. Agak dikit putus-putus gitu. Terus itu Lutfi pakai apa tuh Lutfi? Agak putus juga dia. Izin Pak, pakai IndiHome Pak. IndiHome ya? Di mana kamu tempatnya? Di Jakarta Barat Pak. Jakarta Baratnya di mana? Di Serengseng. Oh, di sini ya udah. Ini aja nih. Lutfi di backup sama Irfan ya. Siap, Gitu Pak. ya. Jadi ini Siap, Pak. sekelompok ya yang saya sebut ya. Lutfi, Irfan sekelompok, kemudian Yazid, Zaki sekelompok, Gilang kalau Gilang ya di backup Timothy lah ya. Bisa ya Timothy ya? Ya, bisa Pak. Nah, suaranya bagus cuman kameranya agak putus dikit gitu. Oke ya, yang lain nanti gabung ke kelompok 3 orang ini terserah kalian tentukan ya. Jadi kelompok yang pertama itu Gilang Timothy ya. Kemudian kelompok 2 Yazid Zaki, kemudian yang ketiga Lutfi Irfan ya. 3 orang ini ya. Silakan mau gabung yang mana aja bebas ya. Nah, komputernya nanti kita coba sama-sama bareng-bareng dari 0. Dari 0 ntar saya akan ke lab ke bawah ya. Saya mestinya cari kamera cuman ya cobalah kita lihat lah nantilah. Kita lihat nanti ya. Step by stepnya ya. Ntar laptop ini akan di belakang saya aja gitu. Oke ya. Itu aja kita mulai 13.30. Install TeamViewer. Terutama 6 orang tadi. TeamViewer, tahu ya TeamViewer ya? Tahu kan ya? Ya Pak. Ini saya ketik nih. TeamViewer. Tuh. TeamViewer kemudian kalian bikin akun dulu. Akunnya gratis, masukin aja email ya. Bikin gratis. Karena biar nanti langsung terkoneksi gitu, jadi kalau dia dimatikan kan suka berubah kodenya. Nah, kalau udah dikoneksi kodenya nggak berubah. Jadi langsung nyala gitu. Ke kompi kalian ya. Yang lainnya bisa melihat ya. Mau nyoba yang komputernya bagus tadi mau nyoba sendiri boleh nyoba. Melihat dan harus paham juga ya. Yang dilihat nggak paham. Ya seenggak-enggaknya ntar di YouTube ada lah. Saya kalau nyari tuh di YouTube nggak ada tutorialnya. Belajar sendiri. Pusing ya. Kita coba sekalian kalian mencari topik-topik penelitian yang menarik gitu, yang berhubungan dengan WRF ya. Nah, ini ya, untuk praktek ya. Kan kalian harus produce karya tulis kan? Satu kelompok isinya 9-8 orang ya. Ya, betul ya. Oke. Nah, jadi harus cari topik yang menarik tentang WRF. Tentang WRF dan iklim ya. Dan ya cuaca boleh juga lah. Oke ya. Deal ya. Jadi tiga kelompok ini yang topik yang menarik. Yang menurut kalian menarik dulu ya. Kalian pasti nggak tahu itu apa gitu. Ya. Tapi menurut kalian menarik. Ya diskusikanlah ya. Jadi ada waktu ini saya off kan, kalian diskusikan. Gimana nanti kita ketemu lagi, oke? Setengah 2 WIB ya. WIB jangan ada yang ketinggalan ya. Yang di Indonesia bagian tengah.
dari saya. Ya. Sampai jumpa lagi nanti. Ya. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.